Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Tinggal pencet aja tombol merah di bawah. Dan jangan lupa klik notifikasinya guys. Sikat! Ini sebetulnya pentas ini tuh salah satu rangkaian ya. Kalau dari tahun kelahiran ya, kalau Kelahiran biasanya. Kalau boleh spill budgetnya berapa ya? Bolos, toko nanti ya. Halo guys, welcome back to podcast Omea and Peli. Di sini kita kedatangan host baru guys. Namanya boleh dikenalkan langsung. Halo, nama saya Desma. Oke. langsung to the point aja. Ini kita kedatangan narasumber yang agak spesial. Agak spesial atau spesial? Spesial banget nggak sih itu? Pokoknya narasumber kita ini semuanya spesial, nggak ada yang nggak spesial. Semuanya istimewa. Ya, narasumber kita ini boleh kenalkan atas nama Sutarman. Jadi kalau untuk Infinam saya kira udah pada ngerti lah. Nggak ada yang nggak kenal Pak Tarman. Statusnya Pak, statusnya? Masih lajang lah ya. Lajang begini ya, lajang di band atau gimana agak ya? jaga jarak lah ya. Lajangnya berapa tahun yang lalu? Ya Pak kan jaga protokol ya, jaga jarak Selamat kan? COVID. Oke, langsung aja Bel. Jadi kita di sini ingin membahas tentang pentas seni kayaknya. Ya, benar seni. Kan seperti informasi yang udah beredar kan sebentar lagi Infinam ini mau ngadain pentas seni. Iya benar. Tanggalnya terus pendaftarannya kan udah pada tahu lah ya kan. Jadi di sini mungkin kita sedikit ngulik tentang pentas seni ya. dari sudut pandang Pak Tarman. Nanti Jadi mungkin orang ada penting beberapa ya, pertanyaan lah penting. ya. Betul. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya seputar Kita- pentas seni lah pokoknya intinya. Oke. Oke. Jadi apa Bel? Untuk progres pensi Desma. lah ya, untuk Ya. progres pensi gimana itu Pak? Dari awal sampai akan dilaksanakan ini acaranya. Ini sebetulnya pentas ini tuh salah satu rangkaian ya. Salah satu rangkaian. Jadi ada beberapa rangkaian acara dalam rangka HUT ulang tahun PUK Infinam. Jadi biasanya ini regulernya itu futsal lah, one day futsal. Iya. Gitu. Nah, untuk kali ini memang kayaknya spesial juga. Ada yang baru. Bener-bener baru karena lagi IAT. Nah ini ya. IAT ini Iya. sebagai darah baru di acara gelaran ulang tahun PUK kali ini. IAT itu lagi kayaknya sekali ini lagi boomingnya, Gencar-gencarnya ya. semangatnya, gencar-gencarnya. Jadi nggak ada salahnya ketika HUT kali ini memang IAT ini benar-benar spesial, bahwa untuk pentas seni itu kayaknya ini dibilang 90% ini memang yang progres itu IAT. Wes. Dari panitianya, bentuk konsepnya seperti apa itu yang kayak murni itu IAT. Yang lain itu hanya sekitar 10% itu hanya sapot-sapot aja. Lengkap lah ya, lengkap acara. Jelas IAT kali ini mantap Loyalitas lah, ya, mantap. Berarti apa? Betul Bel? Berarti ini jangan sampai gagal sedikit pun ya. Harus totalitas betul. Bisa iya bisa enggak sih, tapi paling enggak ini adalah suatu progres ya. Jadi progres untuk ke depannya nanti bagaimana nanti supaya lebih baik apalagi ini yang pertama. Yang jelas ini untuk IAT sendiri itu tantangan. Iya. Tantangan bahwa sekarang ini IAT sama PUK dikasih panggung. Iya. Bagaimana memainkan panggung itu sekarang itu adalah tergantung dari Kolaborasi antara dua itu ya. IAT-nya sendiri. IAT-nya itu lagi gaspol. Saya kira kalau kita semuanya gaspol dengan support, dengan tenaga, pikiran semuanya, saya kira hasilnya besok di acara 14 Februari. Lancar-lancar, sukses ya, meriah gitu. Aman. Terus Untuk target sendiri itu Pak, nanti gimana tuh ya, target ke depan? nah, untuk target. Biasanya kan kalau ada suatu event tuh Target ada IAT target. untuk pentas seni ini aja atau ke depannya ini? Mungkin kalau dipisah-pisah ada target jangka pendek, Jangka ada target panjang. jangka panjang. Kita bahas yang pendeknya dulu lah. Jadi satu-satu. seperti dari beberapa pernyataan dari ketua kita Bung Parman itu, bahwa dalam kepengurusan sekarang itu lagi digenjot
gencarkan tuh apa yang namanya tuh skill, kemampuan, skill apapun itu ya yang berbasis dari kemampuan. Bahwa kalau kita bicara sekarang ini ke siapapun ketika ditanya apa sih yang ada di pikiran Anda yang namanya serikat pekerja, saya yakin 99,99% itu akan jawabannya akan demo yang bikin rusuh, bikin mati di jalanan. Benar. Tetapi di balik itu khususnya PUK Infineon itu nggak melulu seperti itu, tapi yang namanya skill, keahlian, kira-kira bahkan ditawari kalian mau misalnya training, kalian punya bakat apa sih, bakat bikin roti, bakat bisnis apa, bikin apa, sampaikan. Jadi nanti pengurus itu akan memfasilitasi Support ya. ya, benar-benar support. Bahkan untuk persiapan misalnya kita harus sadar ya bahwa yang namanya kita itu buruh suatu saat itu pasti akan tidak bekerja. Iya benar. Karena ada masanya gitu ya. Ada masanya. Ada masanya itu karena PT tutup, kita di PHK, kita mati atau kita pensiun atau apa, itu adalah suatu kepastian. Nah, ketika kita dalam bekerja seperti ini kan jelas kita yang namanya income, pendapatan ada kan. Nah, bagaimana setelah kita nanti tidak bekerja? Tidak ada pegangan lah ya. Nah, harus ada pegangan. Nah, pegangan seperti apa? Nah, PUK itu membekali daripada anggota-anggotanya untuk ya itu tadi training atau keahlian apa yang sekiranya dibutuhkan nanti untuk masa-masa Pasca tidak bekerja itu tadi. Sudah banyak yang sudah kita lakukan, mulai dari pembuatan roti kan, terus berarti dulu ada sempat mungkin PUK Infineon ini atau mungkin PUK seluruh PT memang kepeduliannya tinggi Pak ya terhadap terhadap para anggotanya. Kita harapkan seperti itu, bahwa karena ini memang ini adalah suatu serikat pekerja, jadi itu dari pekerja ya kita kembalikan untuk pekerja itu sendiri. Jadi tadi targetnya itu disimpulkan kalau serikat ini diadakan biar untuk menggait atau merekrut pekerja atau buru-buru yang punya bakat lah ya. Ya, Bukan khususnya bakat memang aja IAT ya. Jadi IAT ini memang benar-benar saya apa ya kayaknya ini anti, khususnya untuk ini ya, rata-rata kan ini diisi oleh anak-anak muda nih. Iya benar, harus dong. Anak-anak muda sekarang ini kan pada dasarnya intinya IAT ini saya nilai itu anti mainstream, jadi anti rebahan gitu. Iyalah. Sebagai ini. Mungkin yang lain dulu lagi asik nonton apa, drakor atau apa. Coba sekarang kita tengok file di Desma, Umi Ayah kan. Sibuk. Terus apa yang kalian cari? Pengalaman sih yang dicari itu. Udah seperti itu kan, daripada rebahan kita itu intinya seperti ini salah satu media ya. Ini adalah satu media untuk menyampaikan bahwa inilah kegiatan-kegiatan positif yang harus di bahasa selangnya tuh virus kita sebar. Sosialisasikan. Kegiatan positif harus kita tularkan. Media salah satunya inilah podcast. Jadi media untuk sekarang ini sangat penting. Bagaimana kita informasi kita sampaikan keluar, itu sangat penting. Media kreatif seperti podcast, karena mungkin sering berkembangnya zaman kan, orang-orang sekarang tuh kalau membaca tuh mungkin malas. Jadi jujur mungkin aku pun kalau baca mungkin ku skip, tapi kalau nengok video apalagi gambarnya menarik itu pasti kita kepo. Jadi nggak bosan ya. Nah, jadi mungkin seiring perkembangan zaman, media-media kayak gini lah mungkin yang memang jadi jalan utama istilahnya. Mungkin kayak gitu Pak. Ya benar. Jadi kita tuh harus mampu menangkap selera pasar itu seperti apa. Kadang kalau menonton. Iya betul. Kalau mau nonton kita tuh kadang tuh nanti akan tenggelam mulai dengan masa atau zaman ya. Kita tuh harus sifatnya cair. Kita juga tidak melulu harus idealis bahwa nyatanya media hard copy berwujud koran sudah musnah.
Sekarang eranya digital. Digital juga tidak, kalau kita nggak mampu untuk berkreasi itu juga akan ketinggalan zaman. Jadi kalian inilah yang harus mampu menangkap selera pasar itu seperti apa, selera kemauan pasar itu. Jadi kita harus mampu berkreasi. Ya mungkin itulah kenapa anggota AEAT ini banyak diisi oleh kaum muda. Iya, benar. Karena ya nggak dipungkiri karena orang muda ini wawasan kreativitasnya lebih tinggi. Bakatnya, iya. Ya, bukan yang mengajar yang Banget kira-kira ya. masuk golongan milenial atau Gen Z ini ya. Kalau dari milenial kayak. Kalau dari tahun kelahiran ya, Kelahiran Besti berarti. kelahiran itu masih milenial sih saya, Pak. Milenial. Kalau aku masih 90-an kayaknya belum milenial. Udah termasuk loh. Belum lah. Wajah milenial tapi. Wah, itu masih anak muda, Bro. Lanjut ke topik apa lagi, Risma? Bali. Antusias lah ya. Banyak kan itu Pak yang dari Daftar. kayak karyawan-karyawan baru atau karyawan Ya. lama yang mau mendaftar atau join di event pentas seni HUT. ya. Saya lihat dari detik ini antusias tinggi. Cuma kita juga harus menekankan kepada kawan-kawan ini. Jadi ini tuh bukan ajang profesional. Hiburan ya. Betul. Tadi bilang hiburan, tadi bilang apa, ini intinya seperti ini loh. Ini rumah kita sendiri, ini kita acara sendiri, kan? Jadi ini kita tuh bukan soal melangkah, Iya. bukan. Ini kita fun, kita apa, ini Kebersamaan acara juga kita, ya, kebersamaan satu juga. sama lain. Kalau nggak ada acara ini, sumpah, saya nggak tahu Iya. tahu ini siapa namanya. gitu ya. Betul. Pak? Betul. Dengan acara ini saya Betul. tahu yang namanya di Semak. Nah, Itu dari mutlak segi gitu. sini aja kita akan menambah kawan, kita nambah wawasan. Oh, dari acara ini aja aku baru tahu kalau IAT ini nggak hanya merambah, nggak hanya mulut selama ini dia musik aja kan. Musik aja. Ternyata Ada tari. Iya. ada podcast, bahkan Podcast. Ngobrol santuy. Ngobrol santai, bahkan sekarang ada progres ke depannya akan dimonetisasi. Ya. Amin. Ini kayaknya udah kalau saya udah apa ya? Makasih dulu dong, makasih buat Ntar aku koreksi dulu Pak Tarman. Mungkin kalau untuk monet hal kesekian lah. Cuman yang utama kan karena emang dari kita bertiga ini pengen membuat sesuatu yang baru. Karena selama ini kan kita lihat tahu sendiri lah kan, masih ada kosongan mungkin kan. Ada hal-hal yang mungkin monoton bisa dibilang, bukannya kita ngejein itu bukan. Cuman ya karena kita mungkin masih muda, kita mungkin ada gebrakan baru. Kenapa nggak kita realisasikan ini tuh? Itulah mungkin Pak. Ya, setuju kan? Jadi tadi kan kita bahas Target, progres, Oh, kan, antusias. Iya. Yang ini tadi yang jangka pendek itu apa? Target. Target jangka pendek, target jangka panjangnya kalau boleh tahu Pak? Ya seperti ini bahwa target jangka panjang daripada sebetulnya begini. Ya Mungkin kita persekecil sudut pandangnya tentang pentas seni aja lah Pak. Mungkin khusus pentas seni, target jangka panjangnya apa? pentas seni sebenarnya kalau kita mengharapkan ini bahwa kalian sudah lengkap nih. Setiap hari kan latihan nih. Enggak? Betul. Setiap hari latihan terus. Banyak investasi ya, investasi sudah banyak ini, sudah keluarkan biaya tinggi. Pemikiranmu sudah banyak habis di sini, tenagamu juga habis di sini. Waktu. Ini kan waktu. Terus outputmu apa? Iya. Nah, ya inilah target panjangnya. Jangan kita hanya jago kandang di dormitory Ya, di Blok iya, B. Jadi kayak disau kan di luar-luar lah ya. Saatnya seperti apa sih? Jadi go hanya publik. ini jangan kita konsumsi sendiri, hanya konsumsi Iya, hanya betul ruangan sih ini. itu. Bagaimana? Ini sebetulnya salah satu memperkenalkan bahwa IAT ini ada loh. Jadi ini sebenarnya satu tangga sudah melangkah bahwa IAT ini ada, sudah kita promosikan, sudah kita keluarkan informasi ya. Palingnya nggak usah mulu-mulu konser atau apa. Bagaimana mungkin nanti sekarang kan lagi juga kuliner atau apa kan yang namanya kafe lagi menjamur. Band kafe juga lagi juga menjamur. Paling nggak itu Bisa mengisi lah ya. itu ada satu celah potensi untuk Menunjukkan. personal IAT ini masuk. Bakat-bakat. Nah,
Jadi paling enggak memang untuk proses ke sana yang jelas apa ya, konsistensi untuk latihan, untuk Iya, belajar. betul. Benar-benar. Tanpa konsistensi yang berarti itu memang konsistensi. Ini pelajaran buat Harus 100%. ini. Konsistensi itu intinya kemauan kuat bahwa kita tuh latihan di sini tuh bukan karena apa ya, Suka-suka gitu ya. suka-suka atau lagi trennya, oh lagi iya atau lagi Bukan lagi naik lagi terkenal, oh Pengen latihan. ikutan nanti baru Iya. masuk, bengong nggak ada, tanpa ada apa, konsisten bener-bener Harus itu ada target, dijalani. ya? Iya jelas ada target, makanya Namanya target panjang kan. Bukan karena ada event baru latihan. Nah, Nanti nggak ada benar. event nggak vakum, nggak Nah. gitu. Kalau itu jangka pendek, nah jangka panjangnya makanya kalau seperti itu outputnya tidak kalau ibaratnya dunia bisnis yang rugi kalau kurangnya itu. karena Cari cuan ya. Jadi cuman ya tampil di kandang juga kan, yang harusnya ya itu kan. tentu kandang kita Heeh. makan kebun gitu. Kalau bisa nggak tuh seluruh Batam atau seluruh luar Iya Batam dong. Loh, dari itu latihan di sini kan jangka panjang Sekarang ya? Karena nggak ada salahnya Sekarang. juga. Sekarang ini ya? 10 meter dari studio itu ada kafe. Di belakang kita itu, Ya. bahkan kalian itu nongkrong. Itu paling. Pertanyaan saya, kapan kalian itu ada di pojok? Nah, mungkin Di pojok kafe itu kalian main nggak? Itu bikin mental gitu Pak. ya mungkin Nggak usah jauh. target jangka panjangnya seperti itu. Iya. 10 meter dari studiomu itu Bagaimana Buat ya, musisi- bagaimana cara musisi muda kita gitu tuh ya. nyiapkan mental, nyiapkan nyali untuk terjun langsung ke lingkup yang lebih besar lagi, bukan lingkup orang PT, teman-teman dekat, enggak. Benar-benar. yang jelas itu konsep itu harus Ya. ada, konsep Ya, itu betul, harus betul, ada. Jadi IAT itu konsep dari kedepannya itu mau dijadikan apa. Nah dari dijadikan apa itu ada step-step yang harus dilakukan. Step 1 sudah selesai, step Ya. 2, step ketiga, Terstruktur. terstruktur. Dan itu tadi itu istiqomahnya itu. Ya. Dan itu yang berat, istiqomah itu berat. Oke, ini kayaknya topiknya udah berat kali ya dari Berat kali ya, Wen. yang ringan-ringan lah kayak hadiah gitu, hadiah Ah, iya, HUT betul. FFM ini kan ya kan Bang. Yang jelas, Boleh di-spill sedikit-sedikit Iya. bocoran yang hadiahnya. jelas ada. Kalau mau disipilkan sudah ada itu di banner-banner yang dipampang-pampang di. Kalau boleh spill budgetnya berapa ya? Jangan Jangan ya, Hadiahnya, hadiahnya ini siapa? nanti sensor ya. Malah. Nah, Yang jelas itu nanti untuk adalah untuk hadiahnya meriah lah ya. Pokoknya jutaan rupiah dia. Awas kalian sampai nggak ikut ya. jutaan ya. Jutaan. Dengar-dengar belum tahu tuh. Pokoknya jutaan lah, entah setengah juta, mas seperempat juta, kayak jutaan. Setengah juta atau 500.000? Yang jelas Juta lah, bukan ada jutanya. Yang jelas acara ini memakan biaya banyak dan sayang sekali kalau Anda tidak Ikut. ikut. Berpartisipasi. Yang lagi ya kawan-kawan ya. Benar. Kalau memang pada kali ini kawan-kawan nggak punya kesempatan untuk tampil, paling nggak pastikan kawan-kawan menonton kawan-kawan Anda yang tampil ya. Jadi nanti Batam 3, Oh, acaranya Batam 3 ya, jangan lupa ya. Batam 3 Tanggal ya. berapa itu, Pak? Tiga. Pak? Batam 3. Tanggal 14. Enggak lah, 14 apa Januari. tuh? 14 Januari. Pastikan nanti yang off, Masuk yang malam. second pulang pagi, pastikan Cepat. Anda ada di Batam Nah, ayo 3 semua itu. yang free, jangan yang kerja ya. Awas yang kerja tuh bekerja. Bolos pun nanti tidak. Jangan bolos. Toko nanti kalian. Acara ini tidak boleh mengganggu produksi ya. Oh jelas, itu jelas ya. Sesuai dengan apa ya? Prosedur lah. Jadi harus seimbang antara harus pekerjaan, imbang lah. antara Intinya kita itu kesenian. Kok takut sih apa- mau ngomong ini? Iya. Kita Taruh mana aja lah. kita agak-agak sosok manajemen dikit lah ya. Iya iya. Jadi biar apa ya, sama-sama aja lah. Support. Karena IAT ada karena PUK. Mm. PUK ada juga karena ada perusahaannya. Jadi tidak mungkin kita tuh berjalan sendiri-sendiri. Ya kita santuy ngobrol. Iya, iya. Jadi Jadi apalagi Pel? Di pasti setiap progres ada kesusahan kendalanya.
Ada nggak kendalanya Pak dari selama berjalan pentas ini, menjalankan pentas ini? Nggak ada proses tanpa kendala, tapi selama itu kuncinya tuh kebersamaan dan komitmen. Ya, betul. Susah senang bersama. Bersama dan komitmen. Jadi masing-masing punya skop tugas masing-masing, saling membantu, gotong Saling royong. bantu. Jadi Saling seberat ya, saling backup. Seberat apapun kalau kita tangani bersama, Pasti susah. nggak berat lagi. Iyalah, ringan. Semuanya ringan. Sama-sama Ringan. ngerangkul ya. Kita tuh sama-sama. Kadang ada panitia ini di bidang ini, bentuk ini. Selama kita ada waktu kita saling membantu. Ringan semua. Berarti kendalanya bisa dibilang kendala itu hal lumrah ya. Pasti Pasti. setiap ada acara pasti ada kendala. Cuman balik lagi yang sudah dia bilang Pak Tarman, kalau Bagaimana cara menghadapi kalau kita kerjasama, insya Allah Terkendali. ringan. Ya jangan bilang kayak ibaratnya ada divisi ini ada masalah. Udah biarin aja kan urusan dia kan begini. Nah, Nggak boleh ya. ini adalah tim ya. Jadi Tim. work as a team. iya iya. Apa artinya Mel? Jarang Nggak bisa rokok. bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa saya Inggris. Kamu nanya ya. Kamu tanya-tanya. Mungkin sampai situ aja podcast kita hari ini. Nah, apalagi masa itu aja. Apalagi Desma kira-kira. Apa ya? Bingung juga nih. Tunggu, ini dibayar nggak? Oh, Oh jelas. Nanti bayar layar ya. di belakang layar aja, di belakang layar aja. di belakang pintu kalau di belakang kamera ya. Mungkin inilah bagi yang masih penasaran siapa sih sosok Pak Tarman ini sebenarnya. Ini kan pembahasan kita kan berat. Mungkin Oh, iya, fokus ke iya. event. Iya. Mungkin nanti Di luar. Kenal lebih dekat. kita akan menantikan video tentang keseharian Pak Tarman, pribadi Pak Tarman itu seperti apa. Boleh sih. Ya Asik kan? juga tuh. Tergantung Pak Tarman ini ada waktu nggak, ada jadwal nggak? Soalnya ya tahu sendiri lah kita, Pak Tarman tuh sibuknya minta ampun. Nomor satu Apa aman. penting ya, Pak? Tergantung bayarannya aja. Iya iya. Balik lagi ke sana. Asal ada cinta-cinta ya. Oh, dulu kita ada sama. Iya, dulu. Contoh Iya. angkot itu. Oke lah, mungkin itu aja Desma. Iya, Pak. Langsung lah. Mungkin sampai situ ya. Sebenarnya mau pengen Mau masuk- ngobrol lagi nih. iya. Ya, banyak makanya banget nanti yang lah, diobrolin, kalau tapi ya ngobrol gitu. yang lain-lain kita Di- lanjutkan di di- video ah. selanjutnya. Iya benar. Mungkin sampai sini aja perbincangan kita kali ini Oke. bersama Om Yaya and Feldi. Saya Feldi. Saya Om Yaya, Saya Desma. host baru kita. Halo. Dan Dan bintang tamu kita siapa? Pak. Tarman. Oke. Oke guys, Pak Tarman. see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantau terus IR.